Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifah Ar-Rasidah Saputri dengan NIM 2019 1050 1027 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program food estate dan ketahanan pangan, serta kaitannya dengan perencanaan tata ruang dan aspek pertanian. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan. Ketahanan pangan selalu menjadi isu yang penting, terlebih lagi di tengah terjadinya pandemi COVID yang melanda dunia. Organisasi Pangan Dunia memprediksi akan terjadinya krisis pangan akibat pandemi COVID di seluruh dunia. Di Indonesia, kekhawatiran krisis pangan tidak hanya karena pandemi COVID, tetapi juga karena faktor lain yang sulit dikendalikan, yaitu adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian, perubahan iklim global, dan fragmentasi lahan sawah. Setiap tahunnya, alih fungsi lahan sawah terjadi seluas 96.500 hektar per tahun. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan mendasar bagi suatu negara. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan adalah dengan program food estate atau lumbung pangan. Data penurunan produksi padi, penurunan luas panen padi, dan kegiatan impor bahan pangan utama menunjukkan bahwa program food estate memang dibutuhkan dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Sedangkan perubahan iklim global yang terjadi berupa semakin seringnya terjadi iklim ekstrim seperti kekeringan atau El Nino, kebanjiran dan longsor atau La Nina, peningkatan permukaan air laut, dan adanya intrusi air laut. Selain itu, fragmentasi atau pemecahan lahan sawah akibat sistem bagi waris mendorong semakin meningkatnya jumlah petani burung atau petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas, yaitu lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Pembangunan proyek investasi program food estate dimulai dengan pembukaan lahan dan pencetakan sawah, serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Proyek pembangunan ini dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka menciptakan ketahanan pangan dengan melibatkan petani dan masyarakat lokal secara langsung, sehingga menciptakan kesempatan kerja bagi petani dan masyarakat lokal. Sistem kerjasama food estate melibatkan kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan petani, di mana BUMN berperan sebagai investor dan mengelola kegiatan ini sepenuhnya. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi pembebasan lahan dan mendukung pembangunan sebagian infrastruktur, sedangkan petani terlibat sebagai pemilik lahan dan terlibat sebagai tenaga kerja. Kalimantan Tengah merupakan salah satu lokasi pengembangan food estate. Beberapa komoditas pertanian dikembangkan di sana, termasuk hortikultura. Komoditas hortikultura yang dikembangkan antara lain sayuran dan buah-buahan, yang terdiri dari cabai, sawi, kangkung, jeruk, kelengkeng, dan durian. Dewasa ini bukan rahasia lagi bahwa luas sawah semakin menciut akibat dari alih fungsi lahan. Banyak lahan sawah produktif yang berubah fungsi menjadi lahan non-pertanian. Lahan pertanian yang berkelanjutan tersebut seharusnya dijaga oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya dengan memberikan dukungan, seperti dalam hal kemudahan pajaknya, subsidi pestisida, atau dukungan teknologi, sehingga produktivitasnya akan meningkat dan efisien, serta memberikan pendapatan yang baik bagi para petani. Menteri Pertanian mencoba mengungkit luasan sawah dengan program serasi di lahan gambut. Program serasi ini adalah selamatkan rawa, sejahterakan petani. Namun program tersebut belum memberikan dampak yang cukup signifikan. Pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi dengan meluncurkan program pengembangan kawasan sentra produksi pangan, yaitu program food estate di lahan rawa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bertahap.
Pengembangan lahan rawa sebagai wilayah pengembangan food estate memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan agroekosistem lainnya seperti lahan kering atau sawah tada hujan. Keunggulan rawa tersebut antara lain ketersediaan lahan yang cukup luas, sumber daya air melimpah, topografi relatif datar, akses ke lahan dapat melalui sungai, dan sudah banyak pula akses melalui jalur darat. Lahan rawa juga memiliki keunggulan lebih tahan terhadap hantaman iklim, memiliki rentang panen yang panjang khususnya padi, memiliki keanekaragaman hayati dan sumber plasma rempah, mempunyai potensi warisan budaya dan kearifan lokal yang mendukung, bahkan dapat mengisi masa paceklik di daerah yang bukan rawa. Pengembangan food estate dilakukan di lahan yang sudah ada, yaitu areal persawahan yang telah diusahakan oleh petani yang rata-rata berasal dari program transmigrasi pada tahun 1982, sehingga tidak ada pembukaan hutan dalam program food estate ini. Salah satu lokasi pengembangan food estate yaitu Kalimantan Tengah, merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan rawa yang luas. Sekitar 91,7% sawah di Provinsi Kalimantan Tengah berada di lahan rawa dan sebagian besar berada di kawasan eks-pengelolaan lahan gambut atau PLG. Sebagian lahan rawa di daerah tersebut sudah dimanfaatkan untuk usaha pertanian, di antaranya padi sawah dan perkebunan kelapa sawit. Untuk pengembangan food estate, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan keleluasaan dalam memanfaatkan lahan di kawasan hutan. Semua kawasan hutan boleh dimanfaatkan, kecuali kawasan hutan konservasi. Food estate yang telah dirancang sejak tahun 2020 tersebut memiliki beberapa target capaian yang ingin diraih. Capaian pertama adalah terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan. Capaian kedua yaitu meningkatkan produksi, indeks pertanaman, dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi. Lalu capaian ketiga adalah terbangunnya sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi, dan pemasaran berbasis digital. Kemudian capaian keempat adalah terbangunnya korporasi pertanian yang mampu dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. Capaian yang terakhir adalah meningkatkan daya dukung ekosistem hutan dan lahan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan. Pemerintah tengah mempersiapkan tahapan mengenai konsep tata ruang wilayah untuk pengembangan kawasan pangan atau food estate dalam skala besar. Misalnya untuk penempatan kawasan tebu, persawahan, atau perkebunan. Adapun konsep tata ruang dalam program food estate tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, karena konsep dasar strategis mengenai kawasan food estate adalah untuk pertanian. Dalam program food estate, lahan-lahan yang tidak terpakai harus benar-benar dimanfaatkan dengan bijaksana. Jadi, kawasan hutan harus tetap ada dan hutan yang gundul ditanami kembali sehingga menjadi lahan pertanian. Dengan pematangan konsep tersebut, pemerintah berharap tidak ada kawasan yang tidak dapat digunakan dan berharap bahwa seluruh kawasan dapat berfungsi secara maksimal. Tantangan program food estate antara lain, yang pertama, pemilihan lahan dan trauma permasalahan lingkungan di masa lalu. Pembukaan lahan baru yang dilakukan pada program pengembangan lahan gambut atau PLG 1 juta hektar yang lalu mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan, di antaranya sekitar 400.000 hektar hutan tropika basah berubah menjadi lahan terbuka. Berubahnya pola tata air dan kualitasnya, berkurangnya daya serap air akibat penebangan pohon yang menyebabkan banjir pada musim penghujan dan mudah terbakar pada musim kemarau, punahnya beberapa spesies tumbuhan langka, dan banyak lagi dampak negatif lainnya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia dan konflik dengan masyarakat lokal. Adanya migrasi pendatang dalam mendukung aktivitas food estate dikhawatirkan menghilangkan eksistensi masyarakat setempat karena perbedaan etos kerja dan tingkat pendidikan.
Pemerintah juga harus memperhatikan keterampilan para pekerja. Apakah pekerja telah menguasai pengolahan pertanian di lahan gambut, serta menyiapkan penyuluh yang kompeten dalam melakukan program ini. Yang ketiga yaitu anggaran. Pembangunan jaringan irigasi, teknologi, penggunaan varietas unggul, dan rehabilitasi lahan menjadi fokus utama yang membutuhkan anggaran besar. Untuk memperoleh investasi, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, kementerian terkait, dan masyarakat dengan membentuk local partnership dan korporasi petani yang sejalan dengan program reforma agraria, memastikan penggunaan varietas unggul serta membangun jaringan irigasi yang baik dan berkelanjutan. Manfaat program food estate. Manfaat yang dihasilkan dari keberadaan program food estate ini tidak hanya berupa manfaat secara langsung, namun juga memberikan manfaat secara tidak langsung. Manfaat langsung yang dihasilkan berupa peningkatan produksi padi dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal dan petani. Demikian juga dengan manfaat tidak langsung. Keberadaan program food estate bagi masyarakat dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan aktivitas unit usaha desa, yaitu usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, terjadinya transformasi pengetahuan seperti peningkatan pengetahuan para petani dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian, penggunaan bibit unggul dan penggunaan pupuk pestisida dengan dosis yang benar. Selain itu, keberadaan program food estate dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur seperti perbaikan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga mendorong kesempatan para petani untuk berusaha tani dan meningkatkan produksi lahannya karena telah tersedianya faktor pendukung utama dalam peningkatan produktivitas lahan. Yang selanjutnya yaitu kaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang. Program food estate dijalankan dengan mengusung konsep tata ruang. Konsep tata ruang dalam program food estate tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai capaian-capaian dalam program food estate, salah satu capaiannya yaitu tentang terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan. Pemerintah tengah mempersiapkan tahapan mengenai konsep tata ruang wilayah untuk pengembangan kawasan pangan atau food estate tersebut dalam skala besar. Misalnya untuk penempatan kawasan tebu, persawahan, atau perkebunan. Dalam program food estate, lahan-lahan yang tidak terpakai harus benar-benar dimanfaatkan dengan bijaksana. Misalnya dengan pengembangan lahan rawa. Dalam program ini, tidak diperbolehkan adanya pembukaan hutan, sehingga kawasan hutan harus tetap ada. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini marak terjadinya alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian menjadi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Adanya alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah, akan menurunkan produksi bahan pangan yang dapat mengancam terwujudnya ketahanan pangan. Maka dari itu perlu adanya upaya pengendalian guna mencegah perubahan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dan mencapai target ketahanan pangan. Jadi dengan adanya program food estate, lahan terbuka hijau ataupun lahan pertanian akan tetap ada dan terhindar dari penyalahgunaan alih fungsi lahan. Dalam program food estate, pembangunan sarana produksi dan infrastruktur pertanian juga diperhatikan, misalnya berupa embung dan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan sarana pasca panennya yang modern. Selanjutnya, kaitan program food estate dengan aspek pertanian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, capaian program food estate dalam aspek pertanian yaitu meningkatnya produksi padi dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal dan petani, indeks pertanaman, peningkatan luas panen padi, produktivitas pangan melalui pertanian presisi, penurunan kegiatan impor bahan pangan utama, meningkatkan daya dukung ekosistem hutan dan lahan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan, terkendalinya pemecahan lahan sawah, dan peningkatan jumlah petani gurem.
dan terjaganya lahan pertanian yang berkelanjutan. Komoditas pertanian yang dikembangkan dalam program food estate adalah hortikultura, antara lain sayuran dan buah-buahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program food estate dan ketahanan pangan, serta kaitannya dengan perencanaan tata ruang dan aspek pertanian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.